Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah tentang pendakian yang seharusnya menjadi perjalanan biasa, namun berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung, tentang dua orang yang kembali, tapi tidak sepenuhnya pulang. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama di Virgi Story. Aku masih ingat pagi itu dengan sangat jelas. Langit bersih seperti baru saja dicuci hujan semalam. Udara segar menusuk hidung, dan senyum tunanganku Arga adalah pemandangan paling menenangkan yang bisa kulihat. Kami sudah merencanakan pendakian ini selama berbulan-bulan. Gunung Parangjati, bukan gunung yang terkenal, tapi memiliki jalur pendakian yang indah dan sepi. Coba untuk si Kamsi yang ingin mendekatkan diri pada alam dan satu sama lain. Sejak aku menerima lamarannya 2 bulan lalu, hidup terasa begitu ringan. Arga adalah segalanya bagiku. Penopang, pelindung, sahabat, dan rumah. Ia pendaki berpengalaman, berbeda denganku yang baru pertama kali mencoba mendaki gunung sungguhan. Tapi dia sabar, selalu memberiku semangat. Hari itu kami memulai perjalanan dengan hati berbunga. Langkah demi langkah, suara kerikil di bawah sepatu kami menjadi irama perjalanan. Jalur awal masih bersahabat. Pepohonan rimbun menaungi kami dari sinar matahari, suara burung sesekali menyelingi percakapan ringan, yang membuatku lupa bahwa tubuhku belum terbiasa dengan tanjakan panjang. Kami berpapasan dengan 2 kelompok pendaki yang turun. Mereka memberi isyarat ramah, namun tatapan mereka seolah menyiratkan sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku sempat merasa canggung, tapi Arga hanya tersenyum, menarik tanganku dan menyuruhku terus melangkah. Kami tiba di pos 2 menjelang siang. Langit mulai berubah. Awan-awan menggantung lebih berat. Tapi Arga bilang itu biasa. Dan aku percaya padanya. Aku ingat betul bagaimana ia menyalakan kompor mini untuk membuat teh hangat. Kami duduk bersebelahan di atas matras kecil, menghadap lembah yang sunyi, berbicara tentang masa depan, tentang rumah kecil yang ingin kami bangun di pinggiran kota, tentang bagaimana anak-anak kami nanti akan tahu bahwa cinta orang tuanya pernah tumbuh di ketinggian seperti ini. Semuanya terasa begitu sempurna. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan itu sedang mencatat detik-detik terakhirnya. Karena sejak sore itu semuanya akan berubah, perlahan, tapi pasti. Dan aku tidak akan pernah pulang dengan cerita yang sama lagi. Sore itu kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3, tempat terakhir sebelum puncak. Langit mulai berwarna jingga, cahaya senja menyusup di sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah yang basah. Aku tak pernah melihat hutan seindah ini. Daun-daun bergemerisik, aroma tanah basah memenuhi udara, dan suara hewan malam mulai terdengar dari kejauhan. Arga berjalan sedikit di depan, sesekali menoleh untuk memastikan aku baik-baik saja. Meski kakiku mulai lelah, semangatku belum padam. Aku percaya, saat kita sampai di puncak esok pagi, semuanya akan terasa sepadan. Arga terus memotivasiku, memperlambat langkah saat aku tertinggal, dan mengulurkan tangan tiap kali tanjakan terlalu curam. Saat kami tiba di pos 3, langit mulai gelap. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti semak dan pepohonan di sekeliling tenda. Kami mendirikan tenda di atas tanah yang cukup rata. Tak ada pendaki lain di sekitar. Hanya kami berdua, di tengah sunyi yang menenangkan. Malam itu kami makan dengan tenang. Arga sempat mengajakku melihat bintang, tapi kabut terlalu tebal. Aku sempat kecewa, tapi ia berkata bahwa kabut adalah selimut gunung yang menandakan bahwa tempat ini tidak pernah benar-benar kosong. Entah mengapa kalimat itu membuat bulu kuduku merinding sebentar. Tapi aku tidak menanggapi lebih jauh. Mungkin hanya gurauan pendaki. Kami pun masuk ke dalam tenda, menghangatkan diri dalam sleeping bag masing-masing, dan aku tertidur dengan perasaan damai. Namun sebelum aku benar-benar terlelap, aku sempat mendengar suara gemerisik dari luar tenda. Lalu suara langkah ringan, seperti seseorang sedang mengitari kami. Aku membuka mata menahan napas dan menunggu. Tapi tak ada apa-apa. Hanya hening sepi dan suara napas Arga yang dalam. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin hanya hewan hutan, atau mungkin angin. Tapi jauh di dalam hati ada sesuatu yang bergetar. Seolah ada yang mulai berubah. Dan malam itu adalah malam terakhir segalanya terasa seperti biasanya. Karena keesokan paginya, aku akan kehilangan Arga. Bukan karena ia hilang, tapi karena ia berubah.
Aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Langit belum sepenuhnya terang, tapi kabut sudah begitu pekat, menggantung rendah dan membuat udara terasa dingin menusuk kulit. Aku menoleh ke sisi lain tenda. Sleeping bag Arga sudah kosong. Kupikir ia sedang buang air kecil atau menyiapkan sesuatu di luar. Tapi entah mengapa, hatiku langsung merasa tidak tenang. Aku keluar tenda. Sekeliling tampak sama seperti semalam, sunyi, basah, dan berkabut. Tapi tak ada tanda-tanda Arga. Tidak ada suara, tidak ada jejak kaki baru. Hanya kabut dan aroma lembab yang semakin menusuk. Aku memanggil namanya, mencoba tetap tenang. Tidak ada jawaban. Lalu aku melihat sesuatu. Sepasang jejak kaki di tanah basah. Tapi anehnya, jejak itu tidak menjauh dari tenda, melainkan memutari tenda dalam lingkaran tak sempurna. Seperti seseorang yang mondar-mandir atau mengitari kami. Dan jejak itu tidak hanya satu pasang. Ada jejak lain, lebih ringan, lebih kecil. Tapi aku tahu pasti, hanya kami berdua yang ada di gunung ini sejak kemarin. Dadaku mulai sesak. Aku kembali ke tenda, berharap Arga muncul membawa air atau tersenyum, menggoda karena berhasil membuatku panik. Tapi waktu berlalu. 10 menit, 20, hampir 1 jam. Aku mulai panik. Aku mulai menyusuri jalur setapak di sekitar pos, melongok ke balik semak dan pohon-pohon kecil. Tetap tidak ada tanda-tanda Arga. Seolah ia lenyap di telan kabut. Lalu aku menemukannya. Ia berdiri di ujung jalur kecil menuju lembah membelakangiku. Diamnya tidak bergerak. Punggungnya tegak, wajahnya menghadap ke dalam kabut. Aku memanggil namanya, tapi ia tidak menoleh. Bahkan tidak sedikit pun bergeming. Aku mendekatinya perlahan. Rasanya seperti mendekati seseorang yang tak ku kenal. Ada hawa dingin yang menguar dari tubuhnya, sesuatu yang aneh yang tidak bisa kujelaskan. Saat aku akhirnya menyentuh bahunya, ia menoleh. Dan saat itulah aku tahu, meskipun wajah itu wajah Arga, dan tubuh itu tubuhnya, tatapannya bukan miliknya. Mata itu kosong, dingin, seperti menatapku, tapi tidak benar-benar melihatku. Bukan seperti Arga yang aku kenal. Bukan seperti siapapun yang pernah aku lihat. Aku tersenyum kecil, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya efek kelelahan. Tapi jantungku berdetak tak menentu. Karena saat ia akhirnya berbicara, suaranya terdengar seperti gema jauh dari dasar lembah. Dan hatiku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Aku berdiri membeku, hanya beberapa langkah dari sosok yang seharusnya adalah tunanganku. Tapi semakin lama ku pandangi, semakin aku merasa asing. Ia masih menatapku, tatapan kosong yang dinginnya, menusuk lebih dalam dari kabut pagi itu. Lalu ia tersenyum. Senyum yang kaku, tidak alami. Seolah wajah itu dipaksa tersenyum oleh sesuatu yang tidak tahu bagaimana caranya menjadi manusia. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan mulai berjalan kembali ke arah tenda. Aku mengejarnya, mencoba bertanya, memohon agar ia menjawab. Tapi ia hanya berjalan, seperti orang yang tidak lagi punya ingatan, tidak lagi punya emosi. Setiap kalimatku ditelan hening yang semakin mencekam. Saat kami sampai di tenda, aku melihat matrasnya sudah tergulung rapi, peralatannya tertata. Padahal semalam semua itu belum ia sentuh. Ia lalu duduk di atas batu besar tak jauh dari tenda, menunduk dalam diam, dan mulai mengikat tali sepatunya. Tapi gerakannya lambat dan canggung, seperti orang yang baru belajar menjadi dirinya sendiri. Aku memerhatikan lebih dekat. Tangannya pucat, kukunya sedikit membiru. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lain. Aku menahan napas. Aku tahu benar tubuh Arga. Aku tahu caranya berjalan, cara ia tertawa, bahkan nada napasnya saat tidur. Tapi makhluk di depanku ini bukan dia. Ia hanya mengenakan kulit dan rupa yang sama, tapi jiwanya entah di mana. Ketika aku mencoba menyentuhnya, ia menoleh cepat, matanya terbuka lebih lebar dari biasanya, dan aku merasa seperti ditelan jurang gelap. Ia menatapku begitu lama, hingga aku merasa waktu berhenti. Lalu, ia berdiri. Dan dengan suara parau yang tidak seperti suara siapapun yang pernah kudengar, ia berkata pelan bahwa kita harus turun sekarang. Aku hampir bertanya mengapa. Bukankah tadi malam ia ingin kita lanjut ke puncak pagi ini? Tapi aku terlalu takut. Kata-katanya seperti perintah, bukan ajakan. Tubuhku bergerak mengikuti tanpa sempat berpikir. Kami mulai berjalan menuruni gunung, kembali ke jalur yang kami lewati sehari sebelumnya. Langkahnya cepat, kaku, tapi pasti. Ia tidak menoleh sedikit pun padaku. Tidak menunggu, tidak bertanya apakah aku lelah, bukan Arga yang biasa. Dan meskipun aku ingin berteriak, ingin menanyakan siapa dia sebenarnya, mulutku tak mampu mengeluarkan suara. Seolah ada sesuatu yang menahan, menghantui, membungkamku dari dalam. Dan semakin lama aku mengikutinya, aku mulai bertanya dalam hati, jika ini bukan Arga, lalu siapa yang turun gunung bersamaku?
Langkahku berat menyusuri jalur menurun, bukan karena medan yang sulit, tapi karena kepalaku dipenuhi ketakutan. Sosok di depanku terus berjalan tanpa menoleh. Ia mengenakan pakaian Arga, membawa ransel Arga, bahkan sepatu yang sama. Tapi aku tidak bisa lagi menganggapnya sebagai tunanganku. Aku tahu sesuatu telah menggantikannya. Jantungku berdebar tak menentu. Dalam diam, aku mulai mengingat kembali semua detail kecil sejak kemarin sore. Jejak kaki yang mengitari tenda, suara-suara halus di malam hari, kehilangannya yang misterius pagi tadi, dan yang paling membuatku menggigil, tatapan mata kosong itu. Ada sesuatu di gunung ini. Aku menatap punggung makhluk itu, karena aku tak lagi bisa menyebutnya. Ara. Ia terlalu cepat menyesuaikan diri, terlalu tenang untuk seseorang yang seharusnya bingung, atau setidaknya menjelaskan kemana ia sempat pergi tadi pagi. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada senyuman penuh cinta, hanya diam dan dingin. Sore mulai turun saat kami sampai di jalur batuan yang licin. Ia melompat turun begitu saja, tanpa menunggu atau menengok ke belakang. Tapi aku berhenti di tepi jalur. Tanganku gemetar. Aku tahu aku tidak bisa terus menuruti langkahnya. Jika aku ingin menemukan Arga yang sebenarnya, aku harus berhenti mengikuti bayangannya. Aku menarik napas panjang, menoleh ke arah hutan lebat di samping jalur. Di sanalah aku melihat sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Sebuah kain merah tergantung di ranting rendah. Bukan bagian dari alam. Terlalu mencolok. Terlalu asing. Aku mendekatinya perlahan dan menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Topi rajut biru. Topi milik Arga, yang kupastikan semalam ia kenakan saat tidur. Tapi jika topi itu tertinggal di sini, dan makhluk yang bersamaku memakai pakaian lengkap, lalu siapa yang meninggalkan ini? Saat itu juga aku tahu, Arga belum turun dari gunung ini. Dan makhluk di depanku bukanlah dia. Tujuanku berubah. Aku tidak bisa hanya pulang dan pura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa meninggalkan gunung ini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus kembali. Harus menyusuri jejak yang salah. Harus menantang ketakutan terbesar yang mulai mengintai dari balik kabut. Aku akan menemukan Arga atau apapun yang tersisa darinya. Dan untuk itu, aku harus menghadapi sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. Aku harus melawan kenyataan bahwa aku mungkin satu-satunya yang sadar bahwa kami tidak sendiri di gunung ini. Aku berdiri di antara dua pilihan. Mengikuti makhluk yang menyerupai Arga ke arah turun, atau kembali menantang jalur naik, kembali ke pos 3. Ke tempat segalanya bermula. Tapi hatiku sudah membuat keputusan. Dengan napas tertahan dan jantung sekeras jenderang perang, aku memutar tubuhku perlahan dan berjalan menjauh dari jalur utama. Kabut langsung menyambutku. Udara terasa lebih berat, lebih dingin. Setiap langkahku seperti dihantui oleh bayangan yang tak terlihat. Tapi aku terus berjalan, menyusuri jejak langkah semalam, menembus semak dan akar yang menonjol. Setelah hampir 1 jam mendaki tanpa arah yang pasti, aku kembali melihat tempat kami mendirikan tenda. Tapi kali ini, tak ada apa-apa di sana. Tenda itu hilang. Seolah tidak pernah ada. Aku berdiri di tengah tanah basah yang kosong, hanya sisa bekas-bekas tenda yang samar terlihat di tanah. Tak ada matras, tak ada sleeping bag, tak ada sisa api kecil atau bekas makanan. Hanya jejak kakiku sendiri, dan sesuatu yang membuat darahku terasa mengalir lambat. Jejak kaki lain, kecil, ringan, dan berputar mengelilingi tempat tenda itu berdiri. Jejak itu tak berasal dari hewan. Dia dari manusia dewasa. Dan bukan milik Arga. Ukurannya terlalu sempit. Tapi anehnya jejak itu dalam, seolah pemiliknya menekan tanah dengan bobot yang tak seimbang. Aku mulai gemetar. Angin yang sebelumnya hanya berembus lembut kini berputar aneh, membawa bisikan halus yang sulit dipahami. Aku menusuk telinga, tapi suara itu tidak datang dari luar. Ia menyelinap masuk lewat dada, menggema dalam pikiranku. Aku melangkah mundur, dan saat itulah aku mendengarnya. Tawa kecil, tawa anak-anak, sayup dan jauh tapi jelas. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Aku menunduk, napasku memburu, tapi di bawah kakinya aku melihat sesuatu sepotong kain robek. Dengan bordiran huruf A, inisial nama Arga, kain dari dalam jaketnya, dan itu tak mungkin jatuh jika ia benar-benar bersama makhluk yang menuruni gunung tadi. Aku menggenggam kain itu erat-erat. Tiba-tiba angin berhenti, hening mutlak. Lalu suara langkah kaki, bukan 1, tapi 2, 3, atau mungkin lebih, berdesir dari arah pepohonan. Tapi tak ada satu pun sosok yang muncul. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar hebat, hingga aku merasakan batang pohon besar di belakangku. Lalu, sesuatu menyentuh bauku dari arah belakang. Aku tak berani menoleh, tapi bisikan itu dekat sekali di telingaku. Seperti embusan napas dari sesuatu yang bukan manusia, berkata lirih, seolah ingin memberitahuku sebuah rahasia besar
yang belum siap aku dengar. Dan saat itu aku sadar, aku tidak hanya sedang mencari Arga, aku sedang melangkah masuk ke dalam dunia yang bukan milikku. Dunia yang mungkin tidak akan membiarkanku keluar lagi. Aku berlari, tak tahu kemana. Yang ku tahu hanya satu, aku harus menjauh dari tempat itu. Dari suara-suara yang tak punya wujud, dari tawa yang tak punya wajah, dari bisikan yang tak punya asal. Kabut menebal, menelan pohon-pohon besar, dan membuat hutan seolah berubah bentuk. Jalur yang kutempuh semalam kini tampak asing. Arah mata angin seakan tertukar. Aku tak tahu lagi mana ke atas dan mana ke bawah. Kompas di tanganku berhenti bergerak seperti menyerah. Aku berusaha berpikir jernih, tapi bagaimana bisa? Setiap kali aku berhenti untuk mengatur napas, suara langkah samar selalu terdengar dari belakang. Saat aku menoleh tak ada siapapun. Tapi begitu aku berjalan lagi, suara itu kembali. Seolah aku sedang diikuti oleh sesuatu yang tak ingin ditemukan. Tapi juga tak mau kulepaskan. Langit mulai gelap. Kabut berubah warna menjadi kebiruan keabu-abuan yang tak alami. Dan aku menyadari satu hal. Aku belum makan sejak pagi. Botol airku tinggal setengah. Tapi rasa lapar bukan yang paling menyiksaku. Yang menyiksaku adalah rasa kehilangan. Arga, di mana dia? Masihkah ia hidup? Atau hanya raganya yang tertinggal di tempat ini? Sementara jiwanya tersesat entah kemana. Aku terduduk di samping batu besar. Napas berat. Lutut gemetar. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mulai meragukan semuanya. Mungkin aku sudah terlambat. Mungkin aku seharusnya tidak kembali naik. Mungkin aku hanya satu langkah dari menjadi gila. Lalu aku melihat sesuatu. Sebuah benda mengambang tipis di atas tanah, tak tersentuh, tapi jelas terlihat. Lampu senter kecil milik Arga. Masih menyala redup, berkedip seperti berusaha bertahan. Dan di bawahnya, jejak kaki Arga. Jejak yang tak lagi berpasangan. Jejak tunggal yang menurun, lalu berhenti di depan sebuah pohon besar yang menjulang tinggi, lebih tinggi dari pohon lain di sekitarnya. Kulit pohonnya hitam keunguan, berlumut dan terasa aneh. Seolah pohon itu hidup dan sedang memperhatikanku. Tanpa berpikir panjang, aku mendekatinya. Dan tepat saat aku menyentuh batang pohon itu, dunia seakan berhenti. Seketika semuanya berubah. Kabut menghilang. Angin berhenti. Hening sempurna. Dan di hadapanku, aku melihat sesuatu yang tidak pernah bisa kupahami dengan logika. Ada celah di batang pohon. Bukan seperti goa, tapi seperti lorong. Dan dari dalamnya, samar-samar, terdengar suara Arga memanggil namaku, lemah. Seolah berasal dari jauh. Sangat jauh. Aku terpaku. Tubuhku menolak, tapi hatiku tahu. Ini satu-satunya jalan. Satu-satunya harapan terakhir. Untuk menyelamatkannya, aku harus masuk. Aku berdiri tepat di hadapan celah pohon itu. Jantungku berdetak liar. Dunia di sekitarku begitu hening, seolah alam menahan napas. Lorong itu tak gelap, tapi juga bukan terang. Cahaya aneh berpendar dari dalamnya. Bukan cahaya api, bukan cahaya lampu, tapi seperti pantulan dari sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Suara Arga terdengar lagi, lemah, nyaris seperti bisikan yang nyangkut di ujung mimpi. Aku tahu ini satu-satunya jalan, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari rasa takut. Sesuatu yang lebih purba. Instingku berteriak agar aku mundur, agar aku kembali ke jalur turun dan melupakan semua ini. Tapi hatiku tetap melangkah. Saat kakiku menyentuh lantai lorong itu, suhu seketika berubah. Hangat. Tapi bukan hangat yang menghibur. Hangat yang menusuk seperti tubuhku dimasukkan ke dalam kantung udara asing. Segalanya menjadi tak masuk akal. Pohon-pohon di luar lenyap. Kabut tak lagi ada. Dunia menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Langkah-langkahku terdengar sangat keras di lorong itu. Meskipun aku berjalan pelan. Semakin jauh aku masuk, semakin banyak suara mulai muncul. Bukan suara makhluk, tapi suara kenangan. Suara tawa Arga saat kami pertama kali naik gunung bersama. Suara napasnya saat ia tidur di sebelahku. Suara langkah kami saat menyusuri jalur semalam. Tapi semuanya terdengar aneh. Terlalu lambat. Terlalu berulang. Aku mulai merasa seperti sedang dililit oleh waktu yang tidak bergerak lurus. Tubuhku terasa ringan, lalu berat. Aku merasa seperti jatuh, padahal aku masih berjalan. Langit tak ada, tanah tak terasa. Hanya suara-suara dan bayangan-bayangan yang perlahan mulai berubah. Tiba-tiba aku melihat Arga, tapi bukan dalam bentuk nyata. Seperti pantulan dirinya, terjebak dalam gelembung transparan yang melayang perlahan di udara. Ia menatapku, matanya penuh ketakutan, mulutnya terbuka seolah berteriak. Tapi tak ada suara. Aku ingin mendekat, ingin memeluknya, ingin meraihnya. Tapi gelembung itu langsung menjauh, melayang makin tinggi, lalu pecah begitu saja, dan hilang. Aku berteriak memanggilnya. Tak ada jawaban.
Hanya gema dari suaraku sendiri yang terdengar seperti suara orang lain. Lalu semuanya menjadi gelap. Dari gelap itu, perlahan muncul cahaya merah lembut. Di bawahku, jalan berganti menjadi jembatan dari akar-akar pohon yang saling melilit. Di sekitarku, tak ada dinding, hanya ruang luas tanpa batas, seperti berada di dalam rahim bumi. Dan di kejauhan, kulihat cahaya biru menyala. Cahaya yang sama seperti yang pernah kulihat dari lampu senter Arga. Aku tahu ia di sana. Tapi jalan menuju cahaya itu penuh akar-akar bergerak, seolah hidup. Setiap kali aku melangkah, akar itu seperti menahan, mencengkeram menarikku mundur. Tapi aku terus berjalan, menepis, menendang, merangkak jika harus. Karena meskipun dunia ini mencoba membuatku gila, aku tidak akan menyerah. Tidak sekarang, aku tidak tahu makhluk macam apa yang menghuni tempat ini. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, mereka tidak ingin aku membawa Arga keluar dari sini. Aku terus berjalan di atas jembatan akar yang bergetar pelan, seolah bernapas. Cahaya biru itu masih jauh, tapi tak pernah lepas dari pandanganku. Setiap langkahku terasa seperti menantang sesuatu yang jauh, lebih besar dari gunung ini, lebih tua dari waktu, dan lebih gelap dari malam. Tiba-tiba aku terhenti. Jalanku terputus. Jembatan akar di depanku retak, membuka celah menganga seperti mulut besar yang siap menelanku. Di seberang sana, cahaya biru itu bersinar, lebih terang, dan aku melihatnya. Arga. Duduk lemas di lantai batu. Tubuhnya bersandar, wajahnya pucat, matanya terpejam. Ia masih ada. Aku ingin berteriak memanggilnya, tapi suaraku hilang. Tak satu pun suara keluar dari tenggorokanku, seolah dunia ini menolak komunikasi. Aku melambaikan tangan, berusaha membuatnya sadar, tapi ia tak bergerak. Di bawahku, dari celah jurang gelap, terdengar suara-suara aneh. Bukan suara manusia, bukan hewan. Lebih mirip dengungan ribuan mulut yang berbisik bersamaan, seperti mantra yang tak bisa dimengerti. Getaran menjalar ke seluruh tubuhku. Aku harus melompat. Satu-satunya cara untuk sampai ke Arga adalah melewati celah ini. Tapi itu berarti, aku harus mempercayakan hidupku pada sesuatu yang bahkan tidak nyata. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Semua kenangan tentang Arga membanjiri pikiranku, cara ia memelukku setiap malam sebelum tidur, senyumnya saat ia menawarkan jaketnya di tengah hujan kecil, semangatnya saat pertama kali mengajakku mendaki. Jika aku gagal, aku mungkin tidak hanya kehilangan dia. Aku mungkin akan terjebak di dunia ini selamanya. Tanganku gemetar. Kaki kiriku menjejak ke batas tepi jurang. Dan sebelum aku sempat ragu, aku lompat. Dalam sekejap, tubuhku terlempar ke udara, seolah waktu berhenti. Dunia di sekitarku memudar, kabur, melebur jadi kabut abu-abu. Tapi sesaat sebelum aku jatuh ke dalam kegelapan, akar-akar dari sisi seberang melesat dan menangkapku. Mereka menahan tubuhku, menggantungku di udara seperti boneka. Akar-akar itu bergerak dengan kesadaran. Beberapa mulai membelit kakiku, tanganku, bahkan leherku. Tapi aku tak menyerah. Dengan kekuatan terakhir, aku meraih satu akar yang tergantung rendah dan menarik tubuhku ke atas. Sedikit demi sedikit, hingga aku jatuh terguling ke sisi seberang, napas tersengal, jantung berdetak kacau. Aku melihat Arga. Ia masih tak sadarkan diri. Tapi tubuhnya masih hangat saat kuraih. Aku memeluknya, mengguncang pelan tubuhnya, mencoba membangunkannya. Tak ada respons, hanya napas tipis yang nyaris tak terdengar. Dan saat itulah aku sadar, ada sosok lain di belakang kami. Tinggi, kurus, kulitnya seperti akar kering. Wajahnya tak jelas, seperti kabut yang membentuk wajah manusia, tapi terus berubah. Ia berdiri diam, memandangi kami. Tak bergerak. Aku tahu, makhluk itu penjaga tempat ini. Aku harus memilih, tinggalkan Arga dan selamatkan diriku sendiri, atau tinggal di sini bersamanya, dan tak pernah kembali ke dunia atas. Makhluk itu tidak berbicara, tapi entah bagaimana aku mengerti maksudnya. Tatapan tak terlihatnya menembus langsung ke pikiranku, menawarkan sebuah perjanjian yang tidak terucap, namun terasa jelas. Jika aku ingin membawa Arga keluar dari tempat ini, aku harus meninggalkan sesuatu sebagai ganti. Bukan benda, bukan tubuh, jiwaku. Aku terduduk, memeluk Arga yang masih tak sadar. Di sekelilingku, dunia tak lagi terasa nyata. Langit tak ada, tanah tak terasa. Hanya ruang luas berwarna kelabu yang terus berputar perlahan, seperti waktu yang mendidih dalam panci raksasa tak berujung. Makhluk itu tetap berdiri, seperti pohon mati yang tumbuh dari kehampaan. Tanpa suara, tanpa gerak, tapi menghadirkan tekanan luar biasa. Seluruh tubuhku seperti ditarik kedua arah. Satu sisi memintaku melarikan diri, sisi lain memaksaku tetap tinggal. Aku tahu, jika aku menyerahkan diriku di sini, Arga akan bisa pulang. Tapi jika aku mencoba kabur membawa kami berdua, aku mungkin kehilangan segalanya.
Aku menunduk menatap wajah Arga. Tubuhnya kini mulai menggigil. Mungkin dunia ini juga sedang menyedot sisa hidupnya secara perlahan. Tak ada waktu lagi. Aku harus memutuskan. Dengan tangan yang gemetar, aku meraih batu kecil yang tergeletak di lantai. Batu itu terasa hangat, dan saat ku genggam, makhluk itu melangkah maju. Pelan. Tak mengancam, tapi juga tak mengizinkan. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari arah Arga. Bukan kata-kata, hanya desahan kecil, tapi cukup untuk membuat air mataku luruh. Ia hidup, masih bisa merasakan kehadiranku. Aku tahu sekarang, ini bukan tentang memilih siapa yang selamat. Ini tentang seberapa besar aku bersedia. Mengorbankan diriku demi cinta yang belum selesai. Aku berdiri, memandang makhluk itu dengan seluruh keberanian yang tersisa. Lalu aku angkat batu kecil itu tinggi-tinggi, dan menjatuhkannya ke arah akar yang membelit tanah. Seketika semuanya berguncang. Makhluk itu menjerit, bukan dengan suara, tapi dengan udara, dengan cahaya, dengan tekanan di seluruh tubuhku. Dunia di sekelilingku berubah menjadi pusaran. Aku memeluk Arga sekuat mungkin. Cahaya menyilaukan menyambar dari segala arah. Akar-akar menggeliat liar mencoba menahan kami. Tapi sesuatu, seperti kekuatan purba, memutuskan untuk membebaskan kami. Dan di tengah cahaya yang membutakan itu, aku merasa tubuhku terlempar ke atas, jauh, sangat jauh. Lalu semuanya gelap. Ketika aku membuka mata, aku mendapati langit kembali membiru. Bukan biru terang, tapi kelabu pucat seperti fajar yang enggan muncul. Tubuhku tergeletak di atas tanah lembab, daun-daun kering menempel di wajahku. Udara pagi terasa menusuk kulit, segar namun asing. Tak ada pusaran, tak ada makhluk aneh, tak ada cahaya biru. Hanya hutan. Aku segera menoleh ke samping, dan di sanalah Arga. Terbaring lemah, tapi napasnya teratur. Wajahnya pucat, tapi tidak lagi menegang seperti sebelumnya. Aku mengguncangnya perlahan, takut berharap terlalu cepat. Dan tiba-tiba, matanya terbuka, pelan berat. Seperti butuh tenaga besar hanya untuk sekadar menyadari kenyataan. Aku menahan napas saat ia menatapku. Untuk sesaat, ia seperti kebingungan, seperti tidak mengenal siapapun. Tapi kemudian, air matanya jatuh. Tanpa suara, tanpa kata. Ia langsung menarik tubuhku dalam pelukannya. Lemah, tapi penuh tenaga emosi yang menumpuk selama berhari-hari. Kami sama-sama menangis. Bukan karena sedih, tapi karena kami masih di sini, hidup. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat aku mencoba berdiri, aku menyadari sesuatu yang ganjil. Kompas di ranselku tak bergerak, jam tanganku mati. GPS dan ponsel tak menunjukkan tanda sinyal. Tapi yang lebih mengerikan, matahari tidak bergerak, tetap diam di balik kabut tipis di ufuk timur. Seakan waktu di gunung ini membeku. Kami berjalan, pelan, dengan tubuh lelah dan jiwa compang-camping. Tapi jalur yang kami tempuh tak lagi terasa seperti jalur naik. Tidak ada bekas tenda, tidak ada papan petunjuk, tidak ada suara burung, tidak ada aliran sungai yang dulu kami lewati. Hanya hutan yang seolah mengamati kami. Dan semakin kami berjalan, semakin kami sadar, kami tidak kembali ke jalur semula. Tanah ini bukan tanah yang kami kenal. Seperti dunia yang tampak normal di permukaan, tapi diam-diam menyimpan sesuatu yang menyimpang. Langkah kami terus membawa kami naik, padahal kami yakin sedang turun. Langit makin suram, meski waktu seharusnya siang. Pepohonan di sekitar terlihat makin tua, kulit batang mereka membengkak seperti urat, dan sesekali kami melihat kabut tipis muncul, lalu hilang seperti nafas yang tertahan. Arga mulai linglung. Beberapa kali ia bicara sendiri, menyebut nama-nama yang bahkan aku tak kenal. Aku mencoba menyadarkannya, tapi ia hanya menatapku kosong, lalu tertawa kecil, dan menangis lagi. Sesuatu jelas tidak beres dengannya. Dan akhirnya aku melihatnya, tanda pertama bahwa kami belum sepenuhnya bebas. Sebuah papan kayu berdiri di tepi jalur, setengah tertutup lumut. Aku membersihkannya pelan. Tulisannya membuat kakiku lemas. Selamat datang di kawasan larangan. Zona damar hitam, pendeki. Dilarang masuk. Tidak ada jalur kembali. Papan itu rusak. Terkelupas. Tapi kata-katanya jelas. Kami tidak berada di jalur resmi pendakian manapun. Kami tersesat. Di tempat yang bahkan peta pun enggan mencatat. Dan dari kejauhan samar-samar, terdengar suara langkah berat. Bukan dari manusia, bukan dari binatang. Tapi dari sesuatu yang tak seharusnya ada, namun tahu bahwa kami telah kembali. Langkah itu terdengar semakin dekat, berat, lambat, seolah tanah enggan dilangkahi oleh sesuatu yang kini mengincar kami. Aku langsung menarik lengan Arga dan memaksanya berdiri, meski tubuhnya limbung. Tidak ada waktu. Kami harus bergerak sekarang juga. Aku tak tahu dari mana datangnya tenaga itu. Tapi entah bagaimana, tubuhku yang lelah memaksa tetap berlari.
Jalur di depan seperti memanjang tak berujung, menanjak perlahan namun menyiksa. Akar-akar pohon menjulur di sepanjang tanah, seperti ingin menggagalkan setiap langkah. Langkah berat di belakang kami makin keras. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapapun. Hanya hutan yang tampak terlalu diam, terlalu rapi. Seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba Arga terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat, matanya membelalak ke satu titik di antara pepohonan. Aku mengikut arah pandangnya. Dan di sanalah aku melihatnya. Jejak kaki. Tapi bukan jejak kami. Kaki telanjang. Terlalu besar untuk manusia. Tertancap dalam di tanah yang basah dan seolah membara karena tanah di sekitarnya menghitam seperti bekas terbakar. Jejak itu tidak hanya satu. Ada puluhan. Membentuk lingkaran mengelilingi kami. Aku menahan napas. Instingku berteriak agar kami keluar dari lingkaran itu sekarang juga. Tapi sebelum sempat bergerak, angin tiba-tiba berhenti. Udara mendadak pekat, dan di tengah-tengah lingkaran itu muncul sesuatu. Bayangan besar tinggi kabur. Bentuknya menyerupai manusia, tapi terlalu panjang. Lehernya menjulang, lengan menggantung sampai lutut. Wajahnya tak jelas seperti kabut yang menyerupai kepala. Makhluk itu berdiri diam, menatap kami tanpa mata. Aku ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Lalu ia melangkah. Satu langkah tanpa suara, tapi tanah bergetar. Langkah kedua, kabut di sekeliling makin tebal. Suhu turun drastis. Langkah ketiga, dan tiba-tiba Arga menjerit. Ia menutup telinganya, menggeliat di tanah. Tubuhnya seolah merasakan sesuatu yang tak bisa kulihat. Aku memeluknya, berusaha menahannya, tapi ia menolak disentuh. Tangannya mencakar tanah, mulutnya terbuka seperti ingin berkata sesuatu, tapi hanya desahan kosong yang keluar. Lalu secepat ia datang, makhluk itu menghilang. Begitu saja, seperti disapu angin. Kabut mereda. Suara hutan kembali perlahan. Tapi Arga tak sama lagi. Tatapannya kosong, wajahnya pucat seperti kertas. Dan di lehernya, aku melihatnya jelas. 3 garis tipis seperti bekas cakar yang menghitam perlahan. Aku tahu itu bukan luka biasa. Itu peringatan. Kami sudah terlalu jauh masuk ke wilayah yang seharusnya tidak kami sentuh. Dan sesuatu di sini tidak ingin kami keluar. Dan yang paling menakutkan, aku mulai mendengar suara-suara di kepalaku sendiri. Suara yang bukan berasal dari diriku, tapi seperti bayangan yang membisik dari balik pepohonan. Tinggalkan dia. Suara itu terus bergaung dalam kepalaku. Tinggalkan dia, tinggalkan dia, tinggalkan dia. Awalnya hanya bisikan, lalu menjadi gema. Semakin lama, semakin mendesak, seolah masuk ke pori-pori pikiranku, memanipulasi logika, menusuk kelemahanku yang paling dalam. Ketakutanku kehilangan segalanya. Aku berusaha mengabaikannya. Aku menutup telinga, menarik Arga berdiri lagi memapahnya. Tapi tubuhnya makin berat. Langkahnya goyah. Pandangannya kini benar-benar kosong. Tak ada lagi semangat. Tak ada lagi rasa takut atau kesadaran. Hanya cangkang. Aku mulai merasa seperti menyeret orang mati yang masih bernapas. Kami sampai di sebuah celah tebing yang sempit. Jalur satu-satunya yang terlihat seperti arah keluar. Akar-akar menggantung di sisi kiri dan kanan. Dan celah itu sempit sekali. Hanya cukup untuk 1 orang lewat dalam 1 waktu. Aku memaksa Arga masuk lebih dulu. Mendorong tubuhnya perlahan. Tapi dia tersandung. Ia diam di tempat, tak bergerak. Tidak mau melangkah. Dan saat itulah suara itu kembali. Tapi kali ini berbeda. Kau sudah menepati janjimu. Sekarang pergilah. Tinggalkan dia. Kau namaskan selamat. Aku menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun. Tapi udara di sekitarku terasa menekan. Seperti dinding tak terlihat mendorongku mundur. Celah di depan semakin sempit, nyaris tertutup kabut. Aku tahu jika aku ingin keluar, aku harus melewati celah itu sekarang. Dan hanya aku. Tidak akan cukup waktu untuk 2 orang. Tidak dengan Arga yang makin lemah. Aku memeluknya erat. Ia tak memberi respons. Detak jantungnya lambat. Aku mengguncangnya pelan, memanggilnya dalam hati. Berharap jiwanya kembali padaku, meski hanya sebentar. Tidak ada jawaban. Tanganku gemetar. Pikiranku penuh suara-suara bertabrakan. Ego, harapan, cinta, ketakutan. Aku melihat celah itu seperti melihat sebuah pintu antara hidup dan mati. Aku bisa menyelamatkan diriku sendiri sekarang juga. Dan mungkin dari luar aku bisa meminta bantuan. Bisa kembali bersama tim SAR. Bisa kembali hidup. Tapi aku juga tahu satu hal. Jika aku meninggalkan Arga di sini, dia tidak akan pernah kembali. Akhirnya aku tutup mata. Tarik napas dalam-dalam. Dan tanpa kata, tanpa keyakinan, tanpa kepastian apakah aku benar atau salah, aku mengangkat tubuh Arga lagi. Kupapa dia. Kupaksa dia berjalan. Meski harus menyeret. Bahkan kalau harus kubopong sampai akhir jalur ini, aku akan melakukannya.
Dan saat langkah kami masuk ke celah itu, tanah di belakang bergetar, seperti amarah. Aku tidak tahu dari mana datangnya keberanian ini. Mungkin karena aku sudah tak punya apapun selain tekad untuk tidak meninggalkan orang yang kucintai. Mungkin karena aku sadar, yang paling mengerikan dari tempat ini bukan makhluk-makhluk yang mengincar kami, tapi rasa bersalah yang akan tinggal selamanya kalau aku menyerah. Celah itu semakin gelap, tapi di ujung sana aku melihat cahaya. Bukan cahaya biru, bukan cahaya mistis, melainkan sinar matahari, yang akhirnya bergerak. Kami melewati celah itu dengan tubuh nyaris hancur. Setiap langkah terasa seperti melawan seluruh semesta yang ingin menelan kami kembali. Tapi saat kakiku akhirnya menginjak tanah terbuka, cahaya matahari menyambut wajahku. Seperti tamparan hangat yang menyadarkanku dari mimpi buruk. Aku langsung rebah, menatap langit. Kali ini benar-benar langit. Biru. Penuh awan. Tidak ada kabut, tidak ada bisikan, tidak ada tekanan aneh dari balik hutan. Hanya keheningan alam seperti biasanya, dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku merasa hidup. Tapi kemudian aku menoleh ke Arga. Tubuhnya masih hangat, tapi lemas. Pandangannya kosong, pupilnya tidak fokus. Bibirnya kering. Aku menepuk pipinya pelan, memanggil dalam hati berharap, walau kecil, ada sisa kesadarannya yang kembali. Tak ada respons. Aku mencoba berdiri, menggoyang tubuhnya. Nafasnya masih ada, pelan sekali. Tapi jiwanya seolah tertinggal di balik celah itu. Aku sadar dia mungkin memang berhasil keluar secara fisik, tapi tidak seluruhnya. Ada bagian dari dirinya yang tidak ikut pulang. Dengan sisa tenaga, aku memanggulnya menyusuri jalur menurun. Aneh sekali. Jalur itu seperti langsung mengarah ke pos pendakian. Dan yang membuat bulu kudukku berdiri adalah ketika aku menemukan papan kecil usang bertuliskan, "Pintu masuk lama, tidak digunakan sejak 1967. Aku tidak pernah tahu ada jalur ini. Bahkan peta resmi tidak mencatatnya. Tapi jalur itu nyata, dan kami ada di dalamnya. Saat kami sampai di pos, 2 petugas SAR langsung menghampiri dengan wajah terkejut. Mereka bilang sudah 3 hari seluruh tim mencari kami. 3 hari kami hilang tanpa jejak. Bahkan tenda kami sudah dibongkar. Semua rekan pendaki lainnya sudah dievakuasi. Aku sempat bingung. 3 hari? Bagiku. Semua itu terasa seperti satu malam panjang yang tak pernah habis. Arga langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter menyatakan kondisinya stabil, tapi ia dalam keadaan koma ringan. Tidak ditemukan luka berat, tidak ada cedera, tidak ada penyebab medis yang jelas. Hanya satu hal yang aneh. Denyut otaknya sangat rendah, hampir seperti seseorang yang sedang tertidur sangat dalam. Mereka menyebutnya trauma ekstrem. Tapi aku tahu lebih dari itu. Aku mencoba cerita ke orang-orang, tapi tak satu pun percaya. Mereka bilang aku mungkin terlalu stres. Beberapa bahkan menganggapku berhalusinasi. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Aku tahu tempat yang kami masuki bukan sekadar hutan liar. Itu adalah ruang perantara. Tempat yang tidak seharusnya diinjak manusia biasa. Sudah seminggu sejak kami pulang. Aku terus menunggu Arga bangun. Setiap malam aku tidur di bangku rumah sakit, memegang tangannya, berharap ia kembali. Kadang aku mendengar gumam pelan darinya. Kata-kata tak jelas. Seperti bahasa asing yang tak pernah kupelajari. Dan tiap kali itu terjadi, lampu di kamar rumah sakit berkedip, dan suhu ruangan menurun tiba-tiba. Sesuatu masih mengikutinya. Atau mungkin mengikutiku juga. Dan malam ini, untuk pertama kalinya sejak kami turun gunung, aku bermimpi. Aku berdiri di tengah kabut, di depan celah sempit itu. Dan dari balik celah, aku melihat makhluk tinggi itu lagi. Diam, menatapku. Tapi sekarang, ia tidak sendiri. Di sampingnya, berdiri sosok lain. Sosok yang sangat aku kenal. Aku sendiri. Dan versi diriku itu tersenyum. Sejak malam itu, mimpi tentang celah sempit dan sosok bayangan itu terus datang. Setiap kali tertidur, aku kembali ke tempat yang sama. Gunung, kabut, pohon-pohon, tinggi menjulang tanpa ujung. Dan sosok aku yang berdiri diam, menatapku. Seolah menunggu. Aku pikir semua akan berakhir setelah kami turun dari gunung. Tapi ternyata, pendakian itu hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Lebih tak terlihat. Aku mulai kehilangan batas antara kenyataan dan mimpi. Antara diriku dan bayanganku sendiri. Arga masih belum sadar. Tapi suatu malam, tepat saat aku terbangun dari mimpi yang sama, aku melihat tangannya bergerak sedikit. Jari telunjuknya terangkat dan menunjuk ke arah jendela. Aku menoleh. Di luar jendela, berdiri seseorang yang mengerikan. Diam, tak bergerak. Aku berlari keluar, tapi lorong rumah sakit kosong. Petugas jaga tak melihat siapapun. CCTV tidak menangkap apapun. Sejak saat itu, hal-hal kecil mulai terjadi. Cermin kamar rumah sakit retak tanpa sebab. Suara langkah terdengar di lorong kosong.
Lampu-lampu sering berkedip hanya di ruangan Arga. Dan yang paling mengganggu, setiap kali aku menatap bayanganku sendiri, aku merasa itu bukan aku. Aku seperti diawasi oleh diriku sendiri. Suatu sore, aku nekat kembali ke gunung. Bukan untuk menantang apapun, tapi untuk mengembalikan sesuatu, apapun yang telah kami ambil secara tidak sadar. Aku datang sendiri, membawa pakaian yang terakhir dikenakan Arga saat pendakian, dan menggantungnya di pohon pertama yang kami lewati saat naik. Aku tidak bicara apa-apa, hanya menunduk dan menunggu. Tak ada angin, tak ada suara, tapi ada rasa aneh, seperti diterima, seperti hutang telah lunas. Sejak hari itu, mimpi-mimpi berhenti, tapi Arga masih tertidur. Meski begitu, aku tahu ia mendengar. Kadang, saat aku memegang tangannya dan menceritakan ulang perjalanan kami, air matanya jatuh perlahan. Tak setiap hari, tapi cukup untuk membuatku bertahan. Karena mungkin hanya itu yang ia bisa lakukan sekarang. Aku tidak tahu kapan ia akan bangun, atau apakah ia akan kembali sebagai dirinya yang dulu. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, gunung itu telah mengambil sebagian dari kami. Dan ia tidak akan pernah mengembalikannya sepenuhnya. Aku sendiri pun berubah. Kadang, saat aku berkaca, aku melihat mataku sedikit lebih gelap dari sebelumnya. Kadang, bayanganku di jendela bergerak setengah detik lebih lambat. Dan kadang, aku merasa seseorang berjalan di belakangku, mengikuti dalam diam. Tapi aku tidak lari. Karena aku sadar, sebagian dari diriku memang tertinggal di sana. Dan mungkin gunung itu tidak pernah benar-benar melepaskanku. Sebuah perjalanan yang tak hanya meninggalkan luka, tapi juga meninggalkan sebagian jiwa di tempat yang tak bisa dijelaskan logika. Karena tidak semua yang hilang bisa kembali seperti semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.